Para saudara, bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem. Kali ini dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef. Pada bagian ini, kita akan melihat Santo Yosef, ayahnya Yesus. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu, doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada bagian sebelumnya kita melihat dalam 3 bagian, yaitu Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Pada bagian pertama kita melihat bahwa keberadaan Santo Yosef ini adalah buah perjanjian antara Allah dan manusia. Dan yang kemudian kita melihat bahwa keberadaan mereka itu dikehendaki Allah, karena Allah ingin agar Yesus tumbuh dalam sebuah keluarga. Dan keluarga mereka itu menjadi cikal bakal adanya sakramen pernikahan, di mana melalui keluarga Allah mencurahkan rahmat-Nya, dan keluarga menjadi tanda rahmat Allah. Itu sudah kita lihat ketika kita berbicara mengenai Santo Yosef, suami Bunda Maria. Hari ini kita akan melihat juga dalam 3 bagian, yaitu Santo Yosef, ayah Yesus. Para saudara, ada yang bertanya kepada saya, mengapa saya menggunakan istilah ayah angkat, yaitu membongkar misteri ayah angkat Yesus. Ya, karena memang Santo Yosef bukan ayah kandung Yesus. Kita harus tahu. Jadi, kalau bahasa yang lain memakai istilah ayah pengasuh, foster father, jadi yang mengasuh Yesus. Nah, inilah Santo Yosef. Maka untuk pertama mari kita lihat satu segmen, yaitu yang ada dalam kitab suci yang secara nyata disebutkan status Santo Yosef sebagai ayah Yesus, yaitu ketika Yesus hilang di Yerusalem. 3 hari lamanya Yesus hilang. Artinya dalam proses Maria dan Yosef menyadari, loh Yesus nggak ada ini, ketika mereka baru pulang dari berdoa di Yerusalem, padahal mereka sudah berjalan 1 hari perjalanan jauhnya. Lalu mereka kembali ke Yerusalem mencari, dan akhirnya menemukan Yesus ada di Bait Allah, sedang bersoal jawab dengan tokoh-tokoh, para guru, dan seterusnya. Lalu Maria, karena naluri keibuannya, langsung ya mungkin sedikit jengkel, marah, capek. Dia mengatakan, "Nak,
"Kamu ngapain? Kamu telah membuat kami itu gelisah, khawatir. Aku dan ayahmu mencari engkau dengan khawatir, dengan gelisah." Nah, di situ Bunda Maria menyebutkan ayahmu. Kata ayah secara eksplisit dikatakan. Jadi Maria mau melibatkan di situ, ini sebuah keluarga. Yesus anak dan ada ayahnya. Meskipun Maria tahu benar dia hamil dan dia punya anak, Yesus itu bukan karena Santo Yosef, dan kita pun tahu itu semua karena Roh Kudus. Tapi di situ ingin dinyatakan, ini loh keluarga, relasi ayah dan anak itu ada. Sebagai seorang ayah, Santo Yosef harus mengajari Yesus untuk menjalankan perintah Tuhan. Ini tertulis dalam kitab Ulangan bab 6. Dimulai dari ayat 4 saya baca ya. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu." Para saudara, tugas orang tua, terlebih ayah, adalah memastikan bahwa hukum Tuhan ini tertransferkan. Artinya, anak-anak itu menerima pelajaran mengenai hukum Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Allah. Setiap anak harus memiliki sikap takut akan Allah. Mungkin kita akan berkata, nggak perlu khawatir dengan Yesus. Dengan sendirinya Yesus akan memiliki takut akan Allah. Karena kesadarannya dia akan Allah. Itu juga yang kita dengar jawaban Yesus ketika ditanya oleh Maria di Bait Allah. "Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Tetapi secara umum harus kita lihat bahwa mengajari anak takut akan Allah itu tugas utama orang tua. Dan itu tertera dengan jelas. Maka di sini kita pun yakin Santo Yosef pertama-tama memastikan bahwa Yesus mengenal hukum Tuhan dari awal, mempelajarinya. Bahkan menurut kitab Ulangan tadi, dalam seluruh kehidupan, entah berdiri, berjalan, duduk, berbaring, itu hukum Tuhan harus diingat dan diajarkan. Para saudara, kisah singkat ketika Yosef dan Maria menemukan Yesus kembali di Bait Allah dan mendengar jawaban Yesus, itu memberi kesadaran baru akan artinya menjadi orang tua bagi Yesus. Mereka seperti menemukan lagi satu sisi. Oh, anak yang dijanjikan oleh Allah itu seperti ini. Ketika dulu Maria sebagai ibunya berkata ya kepada tawaran malaikat, juga ketika Yosef dalam mimpi menjalankan apa yang dikatakan oleh malaikat, mereka pun memiliki kesadaran yang baru. Putranya memiliki sesuatu yang berbeda. Kesadaran baru ini tentu membuat tugas mereka sebagai orang tua juga bukan lebih mudah, tapi mereka semakin menyadari bahwa anak ini bukan anak biasa. Lalu kita melihat
ketika mereka kembali ke Nazaret dari Yerusalem, Injil memberi kita keterangan Yesus tumbuh besar, menjadi dewasa, menjadi anak yang berbakti, menyenangkan dalam asuhan orang tuanya, dalam asuhan Maria dan Yosef. Sebagai penutup, kita akan berdoa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.